Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami di Kota Prof soal berkaitan untuk ngangsu kawruh ya Prof. Ngangsu kawruhnya karena kita memiliki juga di dalam 10 manifesto tersebut kita memiliki salah satunya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Selain itu karena ini konsennya Prof Island itu ada di penelitian ilmiah tentang konstitusi. Ya, maka dari itu kami ingin yang suka terhadap hal-hal tersebut sebagai kaitannya karena ada di dalam salah satunya konsennya di situ. Jadi kami ingin tahu dan paham lebih banyak karena kami Forum Tanah Air ini menganggap bahwa satu-satunya ilmiah penelitian secara ilmiah adalah penelitian yang dilakukan oleh Prof Thailand tersebut. Maaf Prof, sebentar saya perkenalkan lebih dulu bahwa Bapak ini adalah wakil dari kabupaten. Di 5 kabupaten dan 4 kabupaten 1 kota di provinsi daerah istimewa. Ya itu sejak amandemen itu 2002 saya meneliti. Jadi itu kalau lengkap sampai ke pasal-pasalnya ada kan buku saya, ada yang di MPR itu kan inkonsistensi konstitusi. Lalu juga ada amandemen dan GBHS yang akhir kemarin di DPR MPR juga itu. Nah ada satu hal dan bapak-bapak sebenarnya, dan itu mesti mengelak semua kalau saya ngomong. Jadi konstitusi itu dapat dikatakan, makanya kalau kembali itu lalu setelah kembali bagaimana kan tidak dipikir gitu. Padahal Undang-Undang Dasar 45 KY nggak ada, ya kan? Lalu juga MK nggak ada dan lain sebagainya. Itu kan institusi-institusi yang tanda petik itu kredibel, artinya baik, positif. Nah tapi satu hal sudah saya ingatkan, konstitusi 2002 itu sejak awalnya bukan kurang. Kalau kurang itu Amerika ada Senat, kita nggak ada kita DPD. Amerika ada Kongres, kita MPR. Tapi MPR kita nggak jelas. Aneh nggak, negara kok kedaulatan rakyat nggak ada. Pun bahasa kena digalih gitu. Ini substansi demokrasi itu kan kedaulatan rakyat. Itu seperti tokoh Bivitri yang sering ngomong, lalu juga Burhanuddin Muhtadi itu ngomong cuma duit melulu, tidak dipikir gimana konsekuensinya ke negara itu. Nah saya katakan konstitusi 2002 itu bukan hanya kurang. Sekali lagi kalau kurang, Amerika itu ada Kongres, kita nggak ada. Kalau kurang bisa ditambah ya Prof? Bisa. Nah, lalu yang kedua, ini sebenarnya suatu hal yang sudah menyalahi secara substansial. Jadi konstitusi 2002 itu bukan hanya kurang, tapi salah. Saya bilang, bagaimana itu gini? Saya bismillah, saya nggak lulusan fakultas hukum. Saya bukan lulusan fakultas hukum, nih. Ditendangi ke sana kemari ya wajar ya kan. Kehormatan ada, lalu siang itu yang keladinya rusak negara, Yakob Tobing kurang ajar. Yakob Tobing. Nah itu monggo dibaca bukunya Valina Singka, sudah terbit. Valina Singka itu administrator tatkala reformasi. Dia sekarang ya sudah guru besar. Nah, jadi di situ itu sebenarnya konstitusi kita itu salah.
bukan kurang. Makanya kalau kurang bisa ditambah, tapi kalau Iya. sama Mestinya, ya kan? Coba Bu Penggalih, ini sekali lagi tadi saya teliti bahwa amandemen itu 99, 2000, 2001, 2002 itu sudah saya teliti, namun makanya di Pesani di dalam setiap yang ada amandemen ada bintang di bawahnya. Bintang 1 itu berarti amandemen 99, bintang 2 itu amandemen 2000, 3 2001, 4 terakhir 2002. Nah, menikah ini kalau dihitung berapa? 97%. Nah, kalau 97% itu bukan amandemen tapi ganti. Pak Tri Sutresno, wah, udah teriak-teriak di mana? Wah, ini hasil penelitiannya Prof. Kalen. Nggak ada yang bantah. Bagaimana ya diem saja? Apa mana? Ya Toping itu perusak negara ya Toping dulu reformasi. Waktu dulu itu ya termasuk Fitri dan sebagainya. Yang lain mengatakan bahwa kedaulatan itu berkaitan dengan itu yang hampir dapat dikatakan DPR, MPR, kemudian DPD sama. Loh, saya tunjukkan, mari kita lihat pasal 1 ayat 2. Kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Enggak jelas. Itu yang nyarankan tuh sinten Pak Prof. Wahyono. Saya dia mengatakan itu saya dulu Prof. Itu kok cengengesan. Itu loh. Dia salah terhadap negara gitu kok. Merasa bangga tanpa menyesal. Kok begitu toh Prof. Maunya apa? Saya bilang nggak bisa jawab, kan mestinya dia ahli tata negara. Iya. Ada kok mahasiswa saya, Prof. Arif itu kan dulu mahasiswa saya, Hakim MK. Nah seperti ini ya. Terus lagi pasal 2 ayat 1 ya, MPR terdiri atas, ini Undang-Undang Dasar apa? Terdiri atas anggota. Nah ini yang salah lagi, anggota DPR dan anggota DPD. Mengapa salah? Mestinya kalau namanya negara itu lembaga, bukan anggota. Amerika jelas itu, ya. Padahal kemarin itu ya banyak mengacu ke Amerika. Jimli Asidiki, Bagirmanan waktu awal itu. Padahal tidak semua yang berbau Amerika itu pasti benar. Iya. Cocok untuk Ya artinya itu kita ambil, ya disesuaikan, diintegrasikan dengan Indonesia. Ya. Nah itu sudah Amerika jelas kedaulatan rakyat. All legislative power shall be granted and vested on Congress. Loh, jelas. Jadi MPR-nya Amerika itu Kongres. Lah kok Indonesia MPR diinjak lehernya. Ya. Itu kan begitu. Ini saya nggak ngerti ya menurut para pejuang demokrasi ya. Yang ada di luar negeri, orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, bahwa demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat, Prof. Iya. Itu yang sekarang terjadi di Indonesia kan ini kedaulatannya ada di tangan rakyat, makanya rakyat bisa memilih langsung wakil rakyatnya dan juga presiden. Nah, sebenarnya itu salah satunya saja. Sebab Amerika pun kan tidak semua. Jadi itu milih lalu ke electoral college. Ya. Apa seperti kita hitung biting kayak milih caleg. Itu justru maaf menunjukkan kebodohan kita gitu. 250 juta kok mau gini. Nah kemarin tetangga kita dengan era digital gini, rame kan apa
apa itu namanya? Yang Sirekap. Nah, bahkan mendatangkan si Alibaba. Mau apa? Karena apa? Tukang Cina itu karena berkepentingan di Indonesia. Mau gitu. Jadi di situ Amerika saja jelas seperti itu loh. Aneh kan, negara demokrasi. Kok kedaulatan rakyat nggak ada? Alasannya loh, presiden dipilih langsung. Ya. Apa negara itu cuma milih presiden? Ya. Saya mau tanya. Iya kan? Kan juga memilih wakil rakyat, memilih ini dan sebagainya. Nah, sehingga sekarang dimanfaatkan oleh Jokowi. Bentuk dinasti, berkuasa, keluarganya naik semua. Nah, sekarang kenapa? Nyalahkan Pak Harto. Saya ke Jakarta dipanggil adiknya sana. Apa menyalahkan Pak Harto? Jadi orang ini cuma tahu jeleknya melulu, tapi tidak ada hal yang. Padahal dulu itu Pak Harto itu 6 atau 7 kali. Itu ya dipilih formal melalui MPR. Bukan dia menodong menteri-menteri yang tidak juga. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Terus langsung di-cut. Sampaikan Pak Harto bilang, orang jabat ya ora padane. Masih gitu. Ya sebenarnya apa seperti itu demokrasi kan? Ya, kalau revolusi gitu. Iya kalau jadi tatkala reformasi ini kok Bapak itu sudah salah arah. Lalu yang vital dua hal saya tanya nggak pernah ada yang jawab. Negara ini sudah tidak berdasar Pancasila. Dah, para ahli hukum tata negara silakan buktikan. Mohon maaf alasannya Prof. Loh. Kenapa bisa begitu? Konstitusi kita itu sudah jelas. Jadi bukan menurut pandangan saya, enggak, itu fakta. Ya. Yang Prof temukan di dalam. Iya, dan itu sudah saya teliti itu tadi. Pasal 1 ya, ayat 2 seperti itu. Nah, ini malah sudah mengangkat liberalisme tapi justru kedaulatan rakyat tidak. Ini pikiran apa? Ini aneh. Itu loh. Lalu yang kedua, DPR, DPD, ya presiden, DPD ini kok nggak punya kekuasaan. Pasal 22, pasal 23, DPD itu hak legislasi, hak budget, hak pengawasan diserahkan DPR. Ini tata negara apa? Berarti duduk ongkang-ongkang aja ya Prof? Iya. Saya bilang kemarin mahasiswanya lah, udah Pak nggak usah dipikir. Kan Bapak gini ya, iya tapi ya nggak Prof. Iya juga ya. Jadi itu kenyataan. Jadi konstitusi kita ini bukan kurang, kalah. Jadi ini sudah 97%. Di bawahnya Bintang. Ini ya. coba dihitung sampai belakang 90. Prof itu dibuat oleh Prof Thailand. Bukan, ini dari MPR. Yang untuk Nah ini kan bahwa bintang-bintang itu yang di amandemen. Saya hitung itu 97%. Itu. Jadi itu bukan amandemen tapi ganti. Konsekuensi Artinya negara kita sudah tidak berdaulat lagi dong. tidak berdaulat, tidak berdasar Pancasila, dan itu kalau diteruskan itu makar. Pasal 107 makar negara menika mboten obrak-abrik istananya Jokowi atau Prabowo, tidak, tapi konstitusi diubah total, makar. Ada lagi Prof yang selama Prof Thailand meneliti tentang undang-undang yang diganti ini, ada lagi teman-teman lain Prof. Nah sekarang banyak teriak-teriak kembali, itu pun harus dipikir setelah kembali mau apa, kan gitu harus jelas.
Jadi agendanya itu harus jelas. Cuma kembali saja kan diketahui. Ya. KY nggak ada, MK nggak ada, masa kembali ke undang. Nah, satu, itu sebenarnya kalau kita cari di arsip MPR masih belum dilaksanakan. Nah, ini saya cek nanti di MPR, yaitu kan ada sampai 12. Dan termasuk saya temukan, ya Bapak-Bapak, Indonesia ini konstitusinya itu sudah tanda petik tidak umum. Satu, tidak ada roh proklamasi. Konstitusi yang baru. Termasuk yang 2002. Jadi tidak ada roh proklamasi, tidak berdasar Pancasila, ya. Lalu itu kesana kemari ya ada yang liberal, ada yang itu di konstitusi jelas tuh kalau diuraikan liberal. Tadi pasal 1 ayat 2 nggak jelas karena memang ini untuk menginjak lehernya MPR, ya. Kedua itu kan mencontoh Amerika, presiden, DPR, DPD, ya kan, di situ bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Loh, tapi wong ini sudah jelas unsur MPR, kok tidak punya kekuasaan? DPD itu nggak punya kekuasaan. Nggak bisa. Coba ini Persani di sini, tidak ada kekuasaan. Nggak bisa menyuarakan daerahnya ya. Ya artinya nanti berhenti di MPR, di DPR dan presiden. Apalagi presiden kemarin memanfaatkan apa istilahnya, keluarganya, dinasti. Nah ya, waktu Pak Harto saja kan mana naik, ya kan, sekarang Gibran naik, adiknya naik dan lain sebagainya, saudaranya naik, Anwar Usman juga gitu, yang Bobi juga gitu, sudah coba aja gitu. Itu berarti beliau itu sebenarnya tidak salah ya kalau akhirnya punya kesempatan membuat dinasti itu ya, karena invasi ya apa ya, inilah kesalahan konstitusi. Itu bukan kesalahan Jokowi ya? Ya dia memanfaatkan. Sengaja. Ya kalau dia melaksanakan ya tetap salah. Ya kan, waktu melanggar konstitusi. ini Jadi jadi sesama kita khususnya yang dari muslim itu terpecah karena khususnya yang elemen di sebulan itu sangat-sangat mengganggu dengan manusia. iya ya. Nah disitulah saya mengatakan kebicikan Islam. Mestinya itu kan tidak perlu. Umat Islam ya. Ya, ya. ya artinya faksi-faksi ini yang Islam lah. Dan Amin Rais memang akhir-akhir ini dia banyak disorot, bahkan nah sekarang kan netizen ini yang nggak pernah mengalami eranya Amin Rais itu kan taunya cuma jelek dulu. Ya. Nah gitu. Jadi mungkin terlalu melangkah jauhnya Amin Rais itu di sini, sehingga jasa yang kemarin harusnya sangat besar, nah malah ya. Tapi ya ke konstitusi ini sendiri tidak bertanggung jawab. Mestinya itu konstitusi itu kan mesti ada naskah akademik. Ya. Nah, kok nggak ada? Kalau harusnya sudah menolak dari awal ya, Prof. Karena tidak ada naskah akademik. Jadi di situ kok nggak ada naskah akademik. Waktu konsep awal tidak seperti itu, tahu-tahu pas diputuskan, ditetapkan berbeda Prof, pembelaannya ya. Maksudnya? Jadi yang ditetapkan akhirnya yang menurut Prof 97% itu Iya. ada
Ya tahu itu semua MPR, anggota MPR ya ikut. Terlibat. Iya, Jadi terlibat. nggak boleh ada pembelaan. Iya. Jadi mereka juga mungkin ya mengais keuntungannya gitu. Itulah non sewu ya. Hampir 90% elit kita itu di atas bapak-bapak koruptor. Ya korupsi itu bisa formal, Ya. bisa non formal. Non formal itu uangnya rakyat langsung dirampok, ya, non formal. Formal DPR kelihatannya bahas ini nanti dum-duman seperti dapil 450 juta. Korea bahasanya. Itu kan iya. Coba orang cari duit sulitnya seperti keluarganya kan juga korupsi itu, ya. menguntungkan Iya, keluarganya. sama. Apalagi keluarganya. Bapak, Ibu ya. Saya beri contoh, tapi kok saya cari filenya itu kok tidak ada. Sudah saya bekas Presiden Pak Perdana Menteri Denmark, Putri. Ibu. Dia prestasi bagus. Begitu selesai habis masa jabatan, ya sudah serahkan. Tidak lalu minta tambah lagi. Seperti Jokowi kemarin kan minta ke Mega supaya diperpanjang. Ya. Memangnya negara Indonesia negaranya Bu Mega. Dan lalu ketentuannya di mana kan gitu? Iya. Ya, ketentuannya di mana, pasalnya di mana. Itu sekali lagi. Kita ini sudah terjebak high cost politik. Tuh. Politik biaya tinggi. Logikanya Bu. Jadi ini Bambang Susatyo aja bilang kalau kita mencalonkan legislasi itu minimal 5M. Nah, sekarang logikanya gajinya, nah iya, Gajinya berapa? gajinya kalau dikumpulkan apa sampai 5M. Selama menjabat. 5M itu banyak ya Pak. Selama menjabat, nanti honor ini honor ini. Ya sudah kan, ya logika common sense kan ya korupsi. Jadi prinsip ekonomi ya Pak. Iya. Uang 100 harus balik 1000. Iya. Jadi ya apa ada nyalonkan wilillahi ta'ala. Itu kan liberal ya Bro. Nah, iya. Itu. Jadi persoalan yang sangat mental elit kita. Jadi membuat perjuangan kita semua yang menginginkan Indonesia itu lebih baik, jadi lebih berat ya Prof. Berat. Di merehab apa istilahnya mentalitas ini, aduh, itu fakta ya, fakta konkret. Gitu. Jadi ini dari atas sudah salah, menciptakan politik biaya tinggi itu sudah salah. Nah, sebenarnya kita mencari contoh Amerika tidak seperti itu. Karena apa? Jelas di sana itu money politik sulit. Saya mau tanya, Prabowo itu sebenarnya kemarin itu sudah salah. Belum. Nah, makanya. Yang menetapkan KPU. Iya kan? Dan Enggak, artinya namanya dilantik. Itu yang lantik itu lembaga yang di atasnya. Dan di konstitusinya biasanya ada pasal 3 MPR melantik presiden. Kok tidak dilaksanakan? Pasal 3 ayat 2. Jadi MPR melantik. Ini jelas nih. Nah, kok enak saja dilanggar. itu yang sudah di 2002 ya padahal ya. Ya yang Kalau pakai itu semua itu, iya. konstitusinya ya ini. Kemarin itu kan gini, diserahkan lembaran baca sumpah, ya kan? Prabowo di belakangnya ada 7 orang itu KPU. Prabowo baca sumpah, 7 orang KPU tanda tangan, selesai. Berarti tidak ada yang melantik. Itu pelantikan apa? Itu serah Belum sah. Ya ndak serah terima juga. Pengesahan. Pengesahan kok ndak sulit kok malah ketua MPR-nya jadi MC.
Itu saya tolong ya. Nah, perjuangan apa yang harusnya kita lakukan? Ya kita bisa menyuarakan bahwa pelantikan ini belum sah. Belum sah. Bahkan jauh ke belakang. Mestinya melantik itu elemen lembaga yang kekuasaannya di atas MPR, dan ini ada, ini konstitusi 2002 ini. MPR melantik presiden. Tapi kenapa tidak dilakukan? Tidak. Nah, ketua MPR kok malah jadi MC, aneh enggak? Ada yang mengatakan dulu waktu Pak siapa? SBY sih. Saya nggak bicara SBY dulu gitu, sama salah kalau dulu begitu. Logika common sense itu kalau namanya dilantik itu ya yang lantik itu lebih tinggi, terus lalu dilaksanakan dan kemudian sah. Lalu gitu baca sumpah, KPU itu kan cuma sarana. KPU itu bukan lembaga negara, maaf ya. Nah, kok gimana sih ya penangkapannya itu? Ada di Undang-Undang Dasar KPU. Nah ini lembaga negara di sini. Padahal di situ tertera bahwa pelantikan itu harus dari MPR. Ya. Bisa-bisanya mereka semua tidak melakukan hal seperti itu, artinya melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang dasar. Walaupun itu undang-undang amandemen ya. Iya. Ya itu kan yang diakui sah. Itu ya sudah saya ungkapkan, saya usulkan, terus teman-teman dari itu loh yang kemarin melakukan apa yang disebut ya statement Pak Jenderal Tiasno, Pak Prof. Sofian kemarin di Museum Sudirman. Saya nggak habis pikir kok bisa gitu. Sebenarnya diambil dari apa ya? Dasarnya di mana ya? Itu presiden dilantik, baca sumpah, dan KPU itu cuma tanda tangan, jadi dia nggak melantik. Karena dia tidak memiliki kapasitas untuk melantik. Iya, mungkin ya KPU itu sebagai lembaga pemilu kemarin, ini loh Prabowo itu sah jadi presiden. Tapi ya apapun itu kan bukan lembaga negara. Padahal sebenarnya kalau Prabowo itu mestinya saya dilantik MPR kok malah wah bah. Iya. Jadi kalau jelas-jelas kita nggak berdasar Pancasila, konstitusi kita itu liberalisme, feodalisme, kapitalisme. Jelas. Saya tunjukkan pasal-pasalnya. Jadi saya meneliti bukan tapi saya tunjukkan pasal-pasalnya berkaitan dengan bagaimana kaitan dengan itu. Jadi kalau kita mengatakan negara berdasar Pancasila, kebohongan. Oh nyatanya enggak. Itu begini Bu, kalau kembali itu harus disiapkan. Artinya kalau sudah kembali agendanya terus apa gitu. Ya kan? Satu, Konstitusi 45 itu tidak ada MK, tidak ada KY, tidak ada. Jadi banyak hal yang sekarang ini pasalnya batal. Lalu yang kedua, bahwa satu hal sebenarnya bukan istilah kembali. Kalau saya meminjam istilahnya ini tadi ya, Pak Prof. Idul Fitri Siada, waktu milih Hakim Agung dulu. Nah itu sebenarnya manakala konstitusi kita itu memiliki apa yang disebut revolusi Brownback. Itu dulu Soekarno mengatakan ya dulu waktu masih baik Soekarno ya. Jadi Undang-Undang Dasar ini harus ada roh proklamasi. Di semua negara itu begitu. Mana 2002? Nggak ada. Itu roh proklamasi. Yang kedua, roh Pancasila.
Yang ketiga populer disebut Stats Fundamental Norm. Itu dulu yang mengembangkan itu Profesor guru besar saya, Prof. Noto Nagoro. Luar biasa beliau ya. Jadi mengangkat teorinya Hans Kelsen, Hans Naviaski, tapi diterapkan pada tertib hukum Indonesia. Kreatif, sangat bagus. Jarang sekarang yang mengembangkan seperti itu. Sampai sekarang tertib hukum itu dipakai. Undang-Undang Nomor 11 2012 itu menggunakan itu. Jadi kaitan dengan tertib hukum Indonesia. Nah sekarang ini Bu, ternyata tertib hukum kita itu sudah inkonsisten ini urut-urutannya tidak sistematik. Lalu di bidang filsafat hukum juga dikenal inkoheren. Inkoheren itu isinya tidak relevan dengan sumbernya. Aneh nggak? Iya. Ya mestinya kalau kita dasar Pancasila, pasal-pasal undang-undang dasar itu Pancasila. Itu sederhana sekali. Padahal itu orang-orang asing itu malah mengagumi Pancasila. Clifford Gate itu yang meneliti orang Amerika di Indonesia lama. Lalu E.J. Bam, Bertrand Russell dan lain sebagainya. Beliau itu mengatakan bahwa Pancasila itu is the best exposition I have ever seen. Terbaik. Ya. Bahkan terakhir kemarin Sekretaris PBB Guterres, nah ya kan, kemarin mengatakan layak untuk pandangan dunia. Nah, ini Sekjen PBB Antonio Guterres. Ya itu yang punya sendiri malah wah, Soekarno itu bagus ya. Awal sampai dekret presiden itu memang bagus. Sehingga konstituante karena tidak memenuhi quorum kan harus keadaan darurat. Maka sekarang banyak yang ngajak dekret. Dekret itu ada syaratnya, tidak asal mengatakan dekret. Jadi dulu konstituante itu anggota DPR sudah tidak memenuhi quorum, keluar dari sidang darurat, maka Soekarno mengeluarkan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi setelah itu, setelah beliau berkuasa, bahkan menyatakan presiden seumur hidup, dan lalu 65 PKI jadi besar. Kan harusnya sudah diambil. PKI itu tahun 26. Ya. Kemudian 48 itu di wilayah saya kan dari Madiun. Itu saudara saya, ulama-ulama. Wah, ulama-ulama saudara saya kan banyak. Ulama-ulama dulu itu buluhnya di mana Pak? Masukkan sumur di karena Siliwangi sudah sampai di Gunung Lawu, lalu dimasukkan gitu. Bisa berkata gitu itu ada seorang saudara saya almarhum Pak Kiai Rokib, sering imami di masjid besar tempat saya. Itu beliau mengatakan dulu itu dia masuk terus tertimbun mayat-mayat sehingga nggak mati. Tapi ya itu mandi darah tidak masih hidup. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ya. Kalau menurut Thailand ini kan masih ada pertimbangan bahwa kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu harus melalui amandemen atau apa?
Kalau menurut Prof. Thailand sebaiknya apakah salah satu di antaranya atau jalan lain yang harus ditempuh untuk bisa kembali? Iya, sebenarnya menurut saya itu kembali itu ya mungkin istilah umum roh dari konstitusi itu harus ada roh 45 itu ya, sebab kalau kembali tanda petik lalu yang asli ini banyak hal yang lemah gitu, kita terjebak. Jadi rohnya itu harus kita angkat di situ. Nah, menurut ini tadi Prof. Aido Fitrisada itu yang diistilahkan revolusi groundwork. Jadi undang-undang dasar itu memiliki roh dan the birth of certificate of nation. Semua negara itu begitu. Artinya apa? Ada apa istilahnya? Kelahiran bangsa. Nah itu. Yaitu sama halnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 gitu. Tapi bukan hanya itu, tetapi diangkat dan dikembangkan ke arah konstitusi yang bersifat akomodatif, dan setelah itu lalu dilakukan nanti kalau hal yang kurang itu sistem addendum. Jadi kalau Amerika itu pernah ada 26 kali ya itu melakukan amandemen kaitan HAM itu yaitu dengan sistem addendum, cantumkan lagi lalu diundangkan, substansinya tidak hilang. Nah kalau yang 2002 itu kan konstitusi 45 itu hilang, mengganti, dan mengganti itu ternyata itu jadi ada sisi lain itu sebenarnya mengkhianati rakyat. Jadi kalau menurut, mungkin saya salah tangkap atau gimana Prof yang dijelaskan bahwa Prof Thailand ini ketika kembali ke Undang-Undang Dasar 45 pelaksanaannya untuk memperbaikinya lebih cenderung kepada addendum, begitu kan? Iya, ya jadi nanti apa daripada amandemen. Iya, sebab kalau amandemen jelas nanti bisa mengubah substansi. Seperti yang pernah terjadi ini kan, begitu amandemen kan ternyata roh Pancasilanya ya hilang, kedaulatan rakyat hilang. Dulu itu saya masih ingat ya, ini yang dosen UGM, siapa itu namanya? Mohtar apa ya? Mohtar. Ya, ada ya yang sering manggil Ceng. Itu berapa kali ya dengan saya. Dia sudah sekali kalau saya ngomong konstitusi 2002 ini pernah ngomong menumpangi saya, tapi konstitusi 2002 itu relatif lebih bagus. Loh, konstitusi kok bagus dan tidak bagus? Jadi kan lembaga yang ada apa, mekanismenya gimana, karena apa, beliau dan berbagai tokoh itu antara lain yang berkaitan dengan itu konstitusi 2002 itu. Dan sekali lagi sebenarnya kemarin ya berkaitan dengan apa tokoh-tokoh yang ada itu ya. Tadi kalau ingin baca bukunya Valina Singka ya seperti saya itu enggak henti-hentinya, meskipun ya katakanlah itu dianggap hal yang apa enggak diperhatikan oleh kalangan elit, tapi tetap saya perjuangkan terus ya. Dan ternyata juga seperti buku ini kan sudah diapresiasi MPR. Jadi dari perjuangan kemarin itu juga yang kemarin yang lama juga ada
berkaitan dengan konstitusi itu sudah lama. Lalu juga tentang bangsa kan dulu dicantumkan, dan persis saya diminta bicara di Senayan kaitan etika berbangsa. Nah saat itu untuk menyatukan gitu, ya bagus sekali. Nah persis dengan Prof. Din Syamsuddin, itu saat itu di Senayan. Nah saya kira sangat bagus, ya perlu diteruskan, perlu dikembangkan, dan barangkali dapat menemukan hal-hal yang baru dalam tanda petik untuk perbaikan. Ya saya kira Bapak Ibu nggak usah, saya sendiri bukan lulusan fakultas. Ya, jadi kita kaji terus, nggak henti-hentinya. Bahkan di Indonesia ini kemarin saya menyarankan ilmu ini perlu dikembangkan. Nah kan sebenarnya mengembangkan itu kan bisa monodisiplin, antardisiplin, multidisiplin. Jadi ada berbagai macam. Ternyata asing itu sudah. Jadi saya di Gramedia itu ini apa ya, tinggal satu dan tebalnya sekian. Ternyata sudah dikembangkan bioetik. Jadi apa itu? Biologi dan etika. Lalu teman saya, guru besar Prof. Sunarto itu sedikit mirip itu, juga ke bioetik, dan beliau diapresiasi di berbagai negara. Nah, jadi sebenarnya kalau dikembangkan itu juga diapresiasi oleh berbagai institusi. Beliau yang mengembangkan itu mirip-mirip bioetik, tapi kan beliau guru besar kedokteran, lalu interdisiplinerkan dengan etika. Jadi banyak hal sebenarnya bisa diangkat. Tapi itu dari luar ya Pak? Dari etika sendiri? Dari luar? Dari Gramedia itu? Iya, kalau itu dari luar. Kalau ini Prof. PC Final penulis. Jadi, kalau ini ketika kami mungkin mau memulai tanpa generasi nanti bilang sama sekali nggak ngerti Pancasila. Iya, Nah, betul. Nah dulu sempat kita penataran 100 jam. Iya. Ya kan itu luar biasa. Sekarang nggak ada, bahkan mau dihapus, dan perlu agama dihapus dari Ya. pendidikan. Ini kan luar biasa. Ini sudah makar atau apalagi itu. Artinya betul Ya itu sebenarnya ya, saya sendiri kaitan dengan Islam itu sudah banyak dilakukan apa ya, penetrasi semacam, jadi penekanan, tapi nggak sadar. Nah, kalau Termasuk sudah nggak ada di kurikulum. ya, Lalu juga Pancasila. Coba sampai sekarang kan nggak ada. Dulu padahal civic itu Iya itu. warga negaraan, Dulu itu PMP. saya mengembangkan itu sering di Jakarta, malah pernah di Cisarua itu kita cuma mau rinci kisi-kisi kaitan dengan SMA ke bawah, ya artinya sekolah menengah SMP SMA itu kaitan kisi-kisi itu berbulan-bulan sampai sekarang ini aduh sudah ya. Ya artinya gini, terminologinya itu supaya sesuai umurnya. Kalau umur SMP diajak bicara tertib hukum kan ya, Belum. nah, ya. Itu nanti kan gurunya ya kerepotan.
tapi lebih ke afektif gitu kan, kita perilaku duluan. Ini kita minta terima nanti semoga melalui MPR ada satu langkah yang bisa memulai bagaimana menyambung sejarah tentang Indonesia nanti kembali ke ya formulanya mungkin sangat berat Prof. Oke, harus kita rinci lagi dekat-dekat sesuai tak penerimaan generasi sekarang juga kan. Iya, iya. Kan? Tapi intinya itu tadi gimana caranya supaya kita yang mau doanya mau dan banyak juga nanti kalau kita remoting untuk masuk ke agenda atau program. Iya, iya. Perjuangan kembali pada Undang-Undang 45 ini bukan perjuangan yang ringan, Iya, dan butuh waktu yang sangat panjang. Seandainya toh hari ini kita belum berhasil, mudah-mudahan nanti kelak anak cucu kita akan bisa menikmati. Iya, iya. Nah, terus ini Prof, kita akan mulai dari yang pendidikan dasar, termasuk PAUD dan sebagainya. Nah, sekarang ini standar kurikulum pendidikan karakter itu kan, nah, makanya kita kembalikan ke standar Pancasila. Artinya karakter yang harus dimiliki oleh setiap anak Indonesia adalah pangan yang maha esa. Nah, bentuknya seperti ini, dan kemanusiaan, keadilan, keadaban. Nah, adab ini kan sesuatu yang hilang. Iya, iya. Ini bahkan termasuk etika dalam menuntut ilmu itu kan mestinya belajar adab dulu sebelum belajar ilmunya kemudian itu. Nah, ini yang kita paham. Nah, karena tanpa adab sekarang banyak orang pintar atau punya adab. Iya, iya. Itu lebih banyak kerugian. Nah, bukan mengacu ke Jepang, artinya Jepang yang tidak punya basic yang kuat tentang agama saja mereka belajar adab itu. Jadinya lumayan menjadi orang yang teratur, baru sampai pada dataran teratur ya. Nah kemudian sila yang berikutnya persatuan. Betapa banyak ayatnya dan hadisnya tentang hal seperti ini. Masuk juga sila keempat, sila kelima. Nah, kalau itu jadi pendidikan karakter itu mengacu pada ya supaya legal. Itu kan Pancasila sebagai landasan ideal dari itu. Iya, iya. Berbangsa dan bernegara. Nah, artinya kita minta ya nanti kalau salah ya ditunjuk sudah ngajari gitu loh. Nah itu kok makanya betapa anak-anak kita ini belajar. Iya, iya. Makanya kita mungkin dari lingkup yang kecil misalnya itu kami sebagai Pak Erwin kita punya unitas dan sebagainya. Nah ini kan bisa kita mulai dari. Nah, adakah buku-buku gitu loh? Ya itu seperti acuan itu bukan buku acuan ya, seperti apa yang saya ceritakan tadi di Cisarua. Saya sekian waktu itu merumuskan kisi-kisi materi untuk anak, tapi SMP sama SMA itu saja panjang sekali. Jadi bahkan mendatangkan psikolog juga. Jadi misalnya kalimat seperti ini layak ya anak umur sekian. Ya saya contohnya itu tadi, anak-anak SMP masa diajak bicara tertib hukum, diajak bicara start fundamental norm, kan kurang. Masih berat. Ya artinya diterjemahkan ke arah bahasa mereka. Bahasa seusia. Ya nanti kalau misalnya memang kita akan memulai, pasti kami akan berusuin lagi ya, berusuin lagi. Jadi untuk saat ini mungkin alhamdulillah ya kita kurang waktu kesempatan dan Ya. kalau ya Kami sampaikan terima kasih pada Thailand, keadaan sehat, tenang bagi kita semuanya.
Semoga ini semua bermanfaat untuk kita Forum Tanah Air yang ingin berjuang untuk membantu sedikit menyumbangkan pikirannya Ya, untuk negara alhamdulillah. ini, negara dan bangsa, dan mudah-mudahan ini nanti juga bisa bermanfaat untuk banyak orang dan semoga menjadi amal ibadah Prof. Kailan bersama keluarga. Amin. Dan kemudian kami juga mendoakan semoga figur-figur seperti Prof. Kailan, Prof. Sudian Effendi dan sebagainya itu panjangkan usia. Amin. Semoga usia ini akan membawa keberkahan untuk kita semua, untuk Amin. bangsa dan negara ini, karena insya Allah pemikiran-pemikiran yang tokoh-tokoh ini miliki ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya Amin. yang ingin menjadikan negara ini. Iya. Ada kekurangan dan kelebihannya, ada salah ucap, salah sikap kami yang hadir menghadap untuk saudara Prof. Kailan ini, mohon maaf lahir dan batin ya. Amin. Itu Amin. saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.